Ngalah kabeh. Terus akhirnya sing ora waras mongso paling waras. Buantere suarane ndak karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong awam-awam do melok kabeh, mergo iki kok gagah temen kaya Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Potongane diapure ngono kaya Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Habib Taufik berikut ini. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sahabat muslim dimanapun berada, dari yang disampaikan oleh Habib Taufik barusan, kalian mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, berarti sesat. Justru ini adalah fatwa yang menyesatkan. Kalau orang awam mendengar kata-kata semacam ini dan kita hanya tinggal diam, maka orang awam menjadi sesat. Berarti habaib dengan Al-Quran ini setara, semacam itu. Padahal walaupun ini memang video yang terjadi sebelum munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar orang yang serakah kekuasaan. Mereka mengatakan semacam ini kan hanya ingin dihormati. Jadi kehormatan itu mereka hanya mengandalkan keturunan, tapi tidak mengandalkan akhlak budi pekerti mereka sendiri, tidak mengandalkan ilmu mereka sendiri. Ya memang kenyataannya mereka itu tidak berakhlak dan tidak berilmu, tidak berakhlak dan tidak berilmu. Maka semuanya kita wajib peduli bahwasanya apa yang disampaikan hal yang semacam ini adalah tidak benar, bukan kurang benar, tidak benar. Jadi antara Habib dan Al-Quran itu tidak ada hubungannya. Ya ikutilah Al-Quran, ikutilah ulama-ulama yang benar dari manapun. Dari kalangan habaib kalau benar ya kita ikuti, semacam itu. Jadi kita tidak boleh mengambil secara umum. Jika kalian mengikuti Al-Quran tidak mengikuti habaib itu sesat, ya ini yang menyesatkan orang namanya. Sehingga kalau kita ini semua diam, seluruh anak bangsa ini menjadi kacau balau. Wong Jawa niku ngoten iki. Wonten nuneh-nunehne sing waras ngalah. Lah akhire yang ngene iki mergo sing waras ngalah kabeh. Kiai Anwar ngalah, kiai sing ngalah kabeh. Terus akhire sing ora waras mongso paling waras. Buantere suarane ndak karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong awam-awam do melok kabeh, mergo iki kok gagah temen kaya Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Potongane diapure ngono kaya Sayyidina Umar. Padahal kenyataannya habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi. Berdasarkan apa? Berdasarkan tes DNA. Kenapa bisa? Memang dulu Habib Usman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu itu, di abad 18. Didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perlawanan ulama Indonesia kepada Belanda. Sehingga Habib Usman didatangkan untuk mengaku cucu Nabi dan menghalangi perjuangan para ulama Indonesia. Ya benar saja,
kalau haplogrup dari Habib Utsman sebagai datuk para habaib di Indonesia ini, haplogrupnya sama dengan para penjajah Belanda, yaitu G, Yahudi Askenazi, menunjukkan bahwa mereka ini orang yang sama. Sejarah sudah terbuka, tapi mata kita yang masih tertutup, hati kita yang masih tertutup. Sudah tahu bahwa habaib itu adalah antek-antek Belanda pada waktu itu. Tapi sampai hari ini pribumi ataupun ulama banyak yang menjadi antek-antek habaib untuk membela kebenaran habaib. Padahal kekacauannya sudah luar biasa. Yang mulia Habib Lutfi sudah melakukan kejahatan di NU. Habib Rizik juga demikian. Habib Syekh juga demikian. Oleh Habib Syekh, lagu Yalal Watan sudah diklaim sebagai hak cipta dia. Dari mana ini bisa terjadi? Apakah ada rekomendasi dari NU? Kalau tidak ada rekomendasi, kan pencurian itu namanya, atau perampokan hak cipta. Menurut kami kurang ajar ini. Dan ini bukti keserakahan para kabit ini. Dan ternyata dari penelusuran kami, ternyata lagu Mars Subhanul Waton atau Yalal Waton ini dihak ciptakan oleh Habib Syekh. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah mereka ini tidak punya akhlak semacam itu? Seharusnya dipikir dulu sebelum melakukan pengklaiman hak cipta. Milik siapa ini? Minimal yang boleh mengklaim itu minimal keluarga dari pencipta. Itu saja kayaknya sulit, karena lagu ini diciptakan untuk Nahdlatul Ulama, tapi yang bukan Nahdlatul Ulama justru mengambilnya. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh habaib atau oknum habaib perlu kita sikapi bersama, dan selamatkanlah anak negeri ini dari kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh para habaib. Habaib tidak semuanya salah, banyak habaib yang benar, banyak habaib yang soleh, tapi gara-gara perbuatan sebagian oknum habaib yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku baik di NU ataupun di Indonesia, menghapus kebaikan-kebaikan dari habaib yang sudah soleh. Jadi kebaikan-kebaikan habaib yang soleh-soleh dihapus oleh keburukan oknum habaib, walaupun itu hanya sedikit. Maka semua ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita wajib sadar bahwa habaib bukan keturunan Nabi, melainkan keturunan Yahudi Askenazi berdasarkan hasil kajian ilmiah tes DNA. Bahkan secara tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, habaib di Indonesia klan Ba'alwi benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW hakul yakin, dengan sangat yakin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.